Ya, selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Pagi ini kita sampai di 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius 1 dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsiapan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan mencuri, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Ya, surat Timotius kita mengenal sebagai surat pastoral, di mana Paulus sebagai bapak rohani dan mengirim surat kepada Timotius yang dianggap anak yang sah dalam Tuhan. Ya, ini Timotius dengan Paulus begitu dekat, di mana Timotius melayani jemaat di Efesus. Dan kita melihat surat-surat pastoral ini surat-surat pribadi yang isinya banyak konseling, tanya jawab, bimbingan pada hamba-hamba Tuhan muda seperti Timotius. Dan di surat 1 Timotius kita dapat mengenal bagaimana seorang bapak yang penuh kasih
menasihati Timotius dan mendesak Timotius supaya tinggal di Efesus. Tujuannya yaitu menasihati orang-orang tertentu. Menasihati orang-orang tertentu ini jelas dengan satu motivasi yang dikatakan di sini adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ya, ini nasihatnya kepada Timotius supaya menasihati orang-orang tertentu, tapi motivasinya jelas, yaitu dengan tulus, dengan hati yang suci, dan dengan hati yang murni. Nah, kita bisa melihat hamba Tuhan seringkali acuh, ya, tidak memikirkan jemaatnya bagaimana. Dia kalau gembala lebih suka keliling ke kota-kota, ke metropolitan, kemana saja, meninggalkan jemaatnya. Tapi sebagai gembala yang baik, kita bisa melihat Paulus mengingatkan supaya jemaat ini juga dinasehati, jangan acuh tak acuh. Yang kedua, seringkali menasehati dengan motivasi yang keliru, tidak suci, tidak tulus, tidak dengan hati yang murni, tapi karena kejengkelan, karena sesuatu yang lain, motivasi kepentingan, dan ini tidak berkenan. Paulus menegaskan pada Timotius, jemaat-jemaat ini perlu dinasehati. Apa yang harus dinasehati? Mereka mengajarkan hukum Taurat yang digunakan dengan tidak tepat, tanpa pengertian yang benar, pokok-pokok yang mutlak mereka kemukakan dengan keliru. Dan ini yang diajarkan sebagian orang di jemaat di Efesus. Maka kalau dibiarkan, jemaat bisa tersesat dan bisa menerima ajaran yang tidak sehat. Maka Paulus tegaskan pada Timotius sebagai gembala jemaat, nasihati mereka, karena mereka tidak tahu satu pokok yang penting dalam hukum Taurat adalah hukum Taurat ini bukan untuk orang benar. Hukum Taurat ini jelas diberikan untuk orang berdosa, orang fasik, orang duniawi yang tak beragama, pembunuh bapak, pembunuh ibu, pembunuh, orang cabul, pemburit, penculik, pendusta. Dan itu untuk hukum Taurat disampaikan. Tapi di dalam Yesus, Paulus tegaskan ada ajaran yang sehat yang harus diutamakan, yaitu Injil yang dari Allah, yang mulia, yang maha bahagia, yang telah dipercayakan Paulus, itu yang disampaikan. Kebenaran ada di dalam Injil Yesus Kristus, dan ini perlu dinasihati sehingga yang salah tidak menjalar dan yang sesat tidak meracuni jemaat, tapi justru yang benar yang harus disampaikan. Kebenaran Injil itu yang harus disampaikan. Dan Paulus katakan, itu yang dipercayakan kepadaku. Aku dengan setia melayani dengan setia, dan itu yang terus dipercayakan. Dan pengalaman Paulus dikatakan di sini, mengapa dia melayani Injil dengan setia? Karena dia punya pengalaman dengan Injil itu. Paulus punya pengalaman dengan kasih karunia yang diberikan di dalam Yesus Kristus. Kita melihat pengalaman Paulus, dikatakan kasih karunia Tuhan kita yang telah dilimpahkan kepadaku.
dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kasih itu melimpah. Bagaimana Paulus menyadari itu? Karena Paulus mengatakan, di antara orang yang berdosa, aku yang paling berdosa. Paulus katakan, aku yang paling berdosa. Ini di akhir-akhir hidup Paulus, semakin dekat, semakin lama ikut Yesus, dia semakin mengenal siapakah saya. Di awal-awal 1 Korintus 15, Paulus katakan, di antara para rasul, akulah yang paling berdosa. Dan selanjutnya, Paulus tulis di antara orang kudus, akulah yang paling berdosa. Tapi di akhir-akhir hidupnya, semakin dia lama bersama dengan Injil Yesus Kristus, mengenal Yesus lebih dalam, dan dia memberi satu titik poin, di antara orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Karena itu dia menyadari betapa besar kasih karunia Allah yang melimpah atas dirinya ini, dan penuh dengan kebaikan-kebaikan Yesus. Dan dia katakan, ya karena iman dan karena dalam kasih Kristus dia mendapatkan hidup yang kekal, dan kemudian terus dia melayani Tuhan, melayani Injil Yesus Kristus. Pengalaman inilah yang di-sharingkan pada Timotius, supaya Timotius tetap pada kasih karunia itu dan mengajarkan Injil yang menyelamatkan, Injil yang memberi hidup kekal. Dan Paulus tegaskan ayat 9, tugas ini kuberikan kepadamu. Paulus memberi tugas, mendelegasikan pada Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, kau memperjuangkan perjuangan yang baik. Ya, memperjuangkan perjuangan yang baik, yaitu tetap terus ada di dalam ajaran yang sehat, ajaran yang murni, ajaran yang benar. Jangan sampai seperti Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan pada iblis, supaya jera mereka menghujat. Ya, ada orang-orang yang menyimpang, pelayan-pelayan Tuhan yang menyimpang. Ini terus diingatkan Paulus pada Timotius, supaya tugas yang sudah dinubuatkan terus diperjuangkan dengan baik. Ya, nasihat ini biarlah juga untuk kita semua yang sudah di dalam Yesus Kristus, yang menerima kasih karunia yang melimpah, hidup yang kekal, yang sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus. Biarlah kita terus mengucap syukur dan bersaksi, dan terus memperjuangkan pelayanan yang sudah dipercayakan, yaitu kebenaran Injil disampaikan pada orang lain. Amanat teks yang jelas, Injil adalah ajaran yang benar dan sehat, yang membahagiakan, memberikan hidup yang kekal. Kasih karunia Yesus Kristus dilimpahkan bagi orang-orang yang beriman, yang menyadari dirinya itu orang berdosa, tapi dia beriman pada Yesus Kristus. Jadi kita hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk diri kita masing-masing. Apakah saya sudah mengalami kasih karunia Kristus dan bersyukur dengan melayani Injil? Apakah saya mengajarkan Injil dengan benar dan setia dalam menasihati orang lain yang punya ajaran yang menyesatkan? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita merespon dalam firman Tuhan kita pagi ini untuk kita aplikasikan dalam hidup kita. Kita akan menaikkan sebuah pujian respon firman Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bersyukur
bersyukur atas kepercayaan dari Tuhan pada kita semua untuk melayani Dia dan mau tetap menjadi teladan iman di dalam keluarga, dengan pekerjaan maupun masyarakat. Kedua, kita terus berdoa untuk saudara yang meninggalkan imannya agar Tuhan masih beri kesempatan untuk mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sebagai respon terhadap firman Tuhan pagi ini, kami bersyukur untuk kepercayaan pelayanan yang Tuhan berikan pada kami semua. Sampai pagi ini kami setia dalam Engkau, kami bersyukur dan terus memohon kemudahan dan berkat-Mu. Buat Roh Kudus menolong kami supaya semua kami boleh tetap menjadi teladan iman dalam keluarga, di tengah pekerjaan maupun masyarakat. Kami membawa saudara kami oleh karena berbagai pergumulan meninggalkan Engkau. Biarlah Roh Kudus menolong mereka menjamah, mengingatkan dan membawa mereka kembali kepadamu untuk hidup dalam iman yang murni dan tulus hati. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu menyertai kami semua dalam nama Yesus.